Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kaulan dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat atau lebih dikenal dengan hereditas merupakan suatu pewarisan dari induk pada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Pewarisan sifat itu ditentukan oleh kromosom dan gen, di mana kromosom adalah struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas, sedangkan gen adalah unit terkecil yang terletak pada bagian kromosom yang disebut dengan lokus. Nah, selanjutnya materi genetik. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawaan sifat keturunan, misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu kromosom yang mengandung gen. Kita masuk ke kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin. Genetik kepada keturunannya, setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Adapun perbedaan kromosom tubuh dan kromosom kelamin adalah kromosom tubuh berfungsi menentukan sifat-sifat pada suatu organisme, sedangkan kromosom kelamin menentukan jenis kelamin pada suatu organisme. Kemudian kita masuk ke gen. Gen adalah unit terkecil yang terletak pada kromosom yang disebut dengan lokus. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan genotip. Genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda dan berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat makhluk hidup yang dapat terlihat jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif. Sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan dan sifat yang dibawakan oleh gen. Kemudian kita masuk ke teori pewarisan sifat. Ada beberapa yang membahas teori pewarisan sifat, yaitu teori embrio. Teori ini dikemukakan oleh William Harvey yang menyatakan bahwa semua hewan berasal dari telur. Sel sperma dan sel telur akan membentuk embrio. Kemudian yang kedua, teori preformasi. Teori ini dikemukakan oleh James Swammerdam yang menyatakan bahwa telur mengandung semua generasi yang akan dating sebagai miniatur yang telah berbentuk sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, teori epigenesis embriologi. Teori ini dikemukakan oleh Wolf yang menyatakan bahwa ada kekuatan vital dalam tubuh organisme, dan kekuatan ini menyebabkan pertumbuhan embrio menurut pola perkembangan sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, teori plasmanosfa. Teori ini dikemukakan oleh Lamarck yang menyatakan sifat yang terjadi ketika rangsangan yang terjadi di luar lingkungan terhadap struktur dan fungsi organ yang diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir, teori pengenesis. Teori ini dikemukakan oleh Darwin yang menyatakan bahwa setiap bagian tubuh dewasa menghasilkan benih-benih kecil yang disebut dengan geumaya. Nah, kemudian kita masuk ke pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia yang pertama itu albino, sifat pengecap, kencing manis, golongan darah, dan buta warna. Nah, kemudian kita ke istilah-istilah pada pewarisan sifat. Yang pertama, sel haploid dan diploid, kemudian genotip, fenotip,
kemudian sifat dominan, sifat resesif, intermediate, hibrid, homozigot, heterozigot, alel, parental, dan terakhir filal. Hukum pewarisan sifat. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Dia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Dalam eksperimennya, Mendel melakukan seleksi pada tanaman. Penemu hukum Mendel ini juga melakukan hibridasi, yaitu melakukan perkawinan silang dengan sifat-sifat yang berbeda dari karakter yang sama. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.